Kembali di Anyus Pagi, pemirsa, stasiun kereta api cepat mulai dipadati pemudik datang lebih awal agar tidak ketinggalan kereta yang mereka pesan. Terjadi peningkatan jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran tahun ini, yakni 24.000 penumpang per harinya. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, stasiun kereta api cepat atau WUS sudah mulai dipadati oleh para pemudik. KCIC memproyeksikan pada masa angkutan Lebaran ini terjadi peningkatan sebesar 30%, mencapai 24.000 penumpang setiap harinya. Selain bingkisan manis, kesehatan juga pastinya hal yang diperhatikan saat berkumpul bersama keluarga di hari Lebaran. Jika Anda merasakan kelelahan, tubuh tidak fit, bisa langsung mengunjungi booth yang berada di belakang saya. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Aldi, kita akan berbincang-bincang. Halo Mas Aldi. Halo. Ya Mas Aldi, boleh dijelaskan nih apa aja yang dipersembahkan pada mudik tahun ini? Baik, Mixagrip Herbal Greges tentunya ikut meramaikan aktivitas mudik tahun ini. Kami ingin menjadi teman perjalanan untuk aktivitas mudik para pemudik, sehingga perjalanan mudiknya itu lancar tanpa greges masuk angin. Tentunya banyak hal yang kami lakukan, salah satunya adalah membuka booth No Greges Hub di beberapa titik. Totalnya ada 14 titik yang tersebar di rest area Tol Cipularang, Stasiun Gambir, KCIC Halim, dan juga Pelabuhan Merak. Nah, untuk booth-nya sendiri itu dibuka sejak tanggal 26 Maret sampai tanggal 30 Maret untuk arus mudik, dan juga pada tanggal 4 April hingga tanggal 6 April untuk arus balik, seperti itu. Tak hanya itu, kami juga melakukan beberapa aktivitas branding karena sejalan dengan kampanye yang dilakukan oleh Mixagrip Herbal Greges berkolaborasi dengan Putri Indonesia yang sudah mencoba dan merasakan langsung manfaat dan rasa dari Mixagrip Herbal Greges. Teman-teman bisa langsung melihat beberapa titik branding tersebut di titik-titik ramai arus mudik di sepanjang Pulau Jawa. Ya, kondisi tubuh yang prima ini menjadi poin penting, apalagi bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan jauh. Hati-hati di jalan, salam untuk keluarga di rumah. Dari Jakarta, Ismalia Tri Julianti, iNews melaporkan. 3 hari jelang Lebaran, pemudik terus memadati Pelabuhan Merak, Banten. Pada Jumat malam, Pelabuhan Merak terpantau dipadati oleh pemudik. Antrean kendaraan roda 4 juga terlihat di buffer zone menunggu jadwal keberangkatan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Diperkirakan pada Jumat malam, sebanyak 17.500 pemudik akan berangkat melalui Pelabuhan Merak. Sejak H-10 hingga H-4 Lebaran, 500.000 penumpang sudah diberangkatkan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Sementara 100.000 kendaraan sudah menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Meski ramai, namun petugas belum melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Tol Tangerang Merak maupun kontraflow. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus mudik di sejumlah lokasi, kami sudah terhubung dengan rekan Syahriza Zanski di Pelabuhan Merak Cilegon dan Jen Cahyani di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang. Ya, kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Reza, jika Jumat malam ini ada antrian kendaraan di buffer zone, bagaimana dengan kondisi pada pagi hari ini di Pelabuhan Merak? Iya, Galuh dan juga pemirsa, selamat pagi. Seperti biasa di kawasan Pelabuhan Merak ini, khususnya di buffer zone, juga begitu padat oleh para pemudik yang ingin berangkat dari Merak menuju ke Bakauheni. Dan memang kepadatan tidak hanya terlihat di buffer zone, terlihat juga di kawasan kantung parkir tempat mereka menunggu dengan kendaraannya untuk masuk ke dermaga 6 di Pelabuhan Merak Eksekutif. Dan kini situasinya begitu padat, namun tadi 10 menit yang lalu para mobil sudah mulai masuk ke dermaga 6. Dan inilah situasinya. Bersama juru kamera Sutrisno, kami tampilkan para kendaraan pribadi yang mayoritas dominasi dengan plat B, F, dan D sudah mulai memasuki dermaga 6 untuk masuk ke kapal feri yang akan diseberangkan ke Bakauheni tentunya.
Dan Galuh berbicara mengenai data khususnya data terakhir yaitu Jumat 28 Maret ada sekitar 170.000 orang yang sudah diberangkatkan oleh pihak ASDP. Sementara untuk kendaraan ini tercatat mencapai 42.000 kendaraan yang sudah diseberangkan ke Bakahuni, di mana dalam periode tersebut ada sekitar 45 unit kapal feri yang dioperasikan, dan memang ini meningkat angkanya Galuh dan juga pemirsa, dan kita masih menunggu apakah nantinya lonjakan akan terus terjadi khususnya pada hari perayaan Idul Fitri 2025. Dan memang jika dikutip dari H-10 hingga H-3 setidaknya ada 670.000 penumpang yang sudah diberangkatkan dari Merak, dan memang kami masih menunggu apakah nanti ada kebijakan-kebijakan lainnya untuk mengurai kepadatan. Namun hingga saat ini kebijakan dilakukan oleh ASDP termasuk menyediakan buffer zone di setiap pelabuhan Merak ini begitu efektif sehingga kondisinya tergolong ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di saat-saat malam hingga subuh hari. Sementara itu Galuh, kembali ke Anda. Baik, Reza melaporkan dari Pelabuhan Merak. Kita beralih ke Jen Cahyani di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang. Jen, kami melihat di belakang Anda sepertinya lalu lintas juga lancar. Apakah ada antrean yang cukup panjang pada pagi hari ini di sana? Ya, baik Galuh. Ya, tidak ada antrian yang panjang ya di sini, seperti bisa dilihat juga di belakang saya. Untuk suasana atau kondisi di gerbang tol Kalikangkung pada pagi ini sudah lancar, sudah normal. Para pemudik ini juga bisa melaju dengan kecepatan normal, dan di sini juga semua gardu tol berfungsi, yakni ada 10 gardu utama dan juga 8 gardu satelit, sehingga ini memudahkan para pemudik untuk nantinya mengefektifkan waktu sehingga tidak terjadi antrian kendaraan di gerbang tol. Dan data terakhir yang kami terima dari pihak Jasa Marga, ini dalam 24 jam terakhir sudah ada 65.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dengan volume per jamnya ini 3.700 hingga 4.000 kendaraan. Dan ini tentu saja sudah ada di angka kenaikan yang cukup signifikan untuk puncak arus mudik Lebaran tahun 2025. Dan kalau kemarin kita juga mengutip dari Dirlantas Polda Jawa Tengah juga menyampaikan kalau mereka mengutamakan untuk perjalanan arus mudik di jalan tol. yakni salah satunya dengan menerapkan rekayasa lalu lintas sistem one way. Dan hingga saat ini sistem one way masih diberlakukan, sudah lebih dari 24 jam sistem one way diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama hingga gerbang tol Kalikangkung 414. Kemudian di Jawa Tengah sendiri, ini setelah one way hingga gerbang tol Kalikangkung dilanjutkan one way lokal di tol Semarang, tol dalam ya. Ini dari kilometer 428 sampai kilometer 442, dan ini tentu saja diberlakukan secara situasional melihat bagaimana kondisi lalu lintas, karena pada hari kemarin sempat terjadi ketersendatan ya di gerbang tol yang disebabkan salah satunya karena ketidakcukupan saldo e-tol para pemudik atau para pengemudi, sehingga ini menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang, namun bisa diatasi karena antriannya tidak terlalu lama ya, hanya 500 meter sampai 1 kilometer saja dan sudah bisa terurai. Nanti akan kita lihat seperti apa kondisinya pada hari ini, karena hari ini diprediksi masih menjadi puncak arus mudik Lebaran tahun 2025. Sementara itu Galuh. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya ada Syahriza Zanski dari Pelabuhan Merak. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Puncak arus mudik penumpang kereta api menembus 10.000 kedatangan penumpang di stasiun Tugu, Yogyakarta. Ribuan pemudik kembali membadati stasiun Tugu Yogyakarta pada Jumat malam. Sesuai prediksi, kepadatan penumpang kereta api jarak jauh terjadi pada hari Jumat untuk seluruh stasiun di Daop 6 Yogyakarta. Dari data penumpang yang turun di stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000 penumpang. Sementara untuk seluruh stasiun Daop 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat
mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih penumpang. Selama angkutan lebaran sejak 21 hingga 28 Maret tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000 penumpang. Dan sejauh ini pantauan tiket lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di Stasiun Tugu Yogyakarta. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kapolri menyapa sejumlah pemudik yang akan berangkat ke sejumlah daerah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada Jumat petang. Kapolri meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu. Hari ini ribuan penumpang berangkat dan tiba di Stasiun Tugu. Kapolri juga menyempatkan menyapa sejumlah pemudik di ruang tunggu stasiun. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik di tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Berdasarkan hasil survei, penurunan bahkan mencapai 24%. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cikam Multazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kementerian Perhubungan Kemenhub memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2025 bakal turun. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi, penurunan bahkan bisa mencapai 24%. Jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Meski realisasi di lapangan potensi pergerakan masyarakat bisa berbeda, tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhi keputusan akhir pemudik. Dengan turunnya jumlah pemudik, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang juga akan menurun pada libur Lebaran 2025. Jika tahun lalu asumsi perputaran uang mencapai 157,3 triliun rupiah, maka tahun ini diprediksi turun menjadi 37,9 triliun rupiah. Diduga angka penurunan daya beli masyarakat berdampak pada anjloknya proyeksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini. Selain itu, data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyebut awal tahun 2025 lebih dari 50.000 pekerja terdampak.